Pernah kepikiran nggak, waktu kita lagi jalan-jalan di taman, atau sekedar lihat kebun di belakang rumah, kita itu sebenarnya lagi nonton sebuah sistem yang super kompleks dan sibuk. Yap, ada aturan mainnya, ada perannya masing-masing, dan bahkan ada drama yang terjadi, persis di depan mata kita. Nah, kali ini kita akan coba bongkar aturan-aturan tak terlihat itu. Oke, coba deh bayangin taman yang biasa kita lihat ini. Ada pohon, rumput, mungkin ada serangga dan burung-burung kecil. Tapi, gimana kalau semua itu bukan cuma pemandangan biasa? Gimana kalau semua itu adalah bagian dari sebuah mesin raksasa yang bekerja dengan aturan-aturan yang sangat presis? Oke, di bagian pertama ini kita bakal mulai dari dasarnya dulu ya. Kita akan kenalan sama konsep utama yang mengatur semua interaksi yang terjadi di alam. Ini fondasinya, biar kita bisa ngerti keseluruhan sistem yang luar biasa ini. Nah, ini dia kata kuncinya, ekosistem. Gampangnya gini, ekosistem itu semua tentang hubungan. Hubungan antara semua yang hidup, kayak tumbuhan dan hewan, dengan semua yang nggak hidup, misalnya sinar matahari dan air. Semuanya ini kerja bareng, nyambung jadi satu unit yang utuh. Nah, biar lebih gampang lagi bayangin ya, anggap aja ekosistem itu kayak sebuah pertunjukan teater. Pasti ada para pemerannya kan? Dan tentu ada panggung tempat mereka beraksi. Di sini kita bisa lihat pembagiannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri ada para pemeran atau komponen biotik, pokoknya semua yang hidup. Terus di sebelah kanan ada panggungnya, komponen abiotik, lingkungan fisik yang jadi tempat hidup mereka. Keduanya ini penting banget, nggak bisa ada yang satu tanpa yang lainnya. Yuk, kita kenalan sama peran yang pertama, produsen. Mereka ini fondasi dari hampir semua kehidupan di bumi. Anggap aja mereka ini koki utama alam, yang mengubah energi matahari jadi makanan lewat fotosintesis. Tanpa mereka, nggak akan ada energi buat para pemeran lainnya. Berikutnya, ada para konsumen. Nah, mereka ini adalah semua makhluk hidup yang nggak bisa bikin makanan sendiri. Jadi, cara mereka dapat energi ya dengan makan produsen, kayak kelinci makan rumput, atau makan konsumen lain, misalnya elang yang memangsa kelinci. Dan ini dia nih, peran yang sering banget dilupain, tapi krusial banget, dekomposer. Mereka ini tim daur ulangnya alam. Tugas mereka adalah menguraikan tumbuhan dan hewan yang sudah mati, terus mengembalikan nutrisi pentingnya ke tanah, biar bisa dipakai lagi sama para produsen. Siklusnya pun muter lagi dari awal. Oke, jadi kita udah punya para pemeran dan perannya masing-masing. Sekarang, yuk kita lihat gimana mereka semua ini terhubung lewat sebuah aliran energi yang nggak kelihatan. Cara paling gampang buat ngebayanginnya ya lewat rantai makanan. Ini kayak jalur energi satu arah. Matahari kasih energi ke rumput, terus belalang makan rumput buat dapat energi itu, lalu seekor burung makan si belalang. Tiap langkah ini adalah proses transfer energi. Tapi ya jelas, di dunia nyata nggak sesimpel itu kan. Seekor burung nggak cuma makan belalang, dan yang makan rumput juga bukan cuma belalang. Kenyataannya itu jauh lebih rumit, kayak ada jaring laba-laba raksasa yang saling terhubung. Nah, inilah yang kita sebut jaring-jaring makanan, di mana banyak rantai makanan saling bersilangan. Selain soal energi, ekosistem itu juga jago banget dalam mendaur ulang materi. Bayangin aja ini sebagai program daur ulang paling canggih yang pernah ada, yang nggak menghasilkan sampah sama sekali. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin inti dari siklus alam. Setiap atom, setiap molekul itu terus-menerus dipakai lagi. Kematian satu organisme justru jadi sumber kehidupan buat yang lain. Benar-benar sistem yang efisien banget. Coba kita ambil satu contoh ya, siklus karbon. Karbon dioksida di udara diambil sama tumbuhan. Terus, waktu hewan makan tumbuhan itu dan bernafas, mereka ngelepasin lagi CO2-nya. Dan waktu tumbuhan dan hewan mati, para dekomposer menguraikannya dan melepaskan karbonnya kembali ke atmosfer. Ini adalah siklus yang seimbang dan terus berputar. Nah, tapi disinilah masalah mulai muncul. Di satu sisi, kita punya siklus alami yang seimbang antara sumber karbon dan penyerapnya. Di sisi lain, aktivitas manusia kayak bakar bahan bakar fosil itu nambahin CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak banget, sampai-sampai sistem alam nggak sanggup lagi menyerap semuanya. Keseimbangannya jadi goyah deh. Ketidakseimbangan ini membawa kita ke bagian terakhir. Apa sih yang terjadi ketika aturan-aturan ekosistem yang udah berjalan jutaan tahun ini mulai kita langgar? Coba bayangin ekosistem itu kayak menara balok yang tersusun rapi. Aktivitas kita kadang-kadang bisa jadi tangan usil yang narik keluar balok-balok penting dari menara itu. Waktu kita masukin zat asing atau menghilangkan salah satu pemain kuncinya, seluruh struktur bisa mulai goyang, bahkan bisa runtuh. Dan ada dua gangguan utama yang paling sering kita lihat dampaknya. Pertama,
Polusi, entah itu limbah kimia di sungai atau sampah plastik di lautan, polusi itu memasukkan zat-zat beracun yang bisa merusak panggung dan meracuni para pemeran di dalamnya. Ini bisa mengganggu rantai makanan dari level paling bawah sampai paling atas. Kedua, deforestasi atau penebangan hutan. Waktu kita nebang hutan secara besar-besaran, kita itu nggak cuma menghilangkan pohon loh, kita lagi merusak fondasi ekosistemnya. Kita menghilangkan produsen utamanya, yang artinya seluruh jaring-jaring makanan yang bergantung sama mereka bisa ikut hancur. Jadi, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang penting banget. Setelah kita paham betapa rumit dan indahnya aturan main yang mengatur dunia di sekitar kita dan melihat gimana kita udah mengganggunya, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu ekosistem, tapi apa peran kita di dalamnya. Bisakah kita beralih dari yang tadinya jadi pengganggu menjadi penjaga? Nah, itu dia pemikiran yang layak untuk kita renungkan bersama.